Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Akademia dan pemirsa dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan kebaikan, juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Amin. Gimana kabarnya Pak Hamka? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Hamka sudah dengar ya kabar atau berita terkait dengan adanya orang di Indonesia yang layak dianggap atau layak untuk diangkat jadi nabi, Pak? Udah tahu ya berita itu ya, Pak? Tahu. Nah, ini disampaikan oleh salah satu kader dari PSI ya, Pak ya. Ini gimana ceritanya itu, Pak? Cari muka kok seperti itu ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW dan pada keluarga dan para sahabatnya. Ini lelucon ya kalau saya bilang. Kalau ini Serius ya? orang yang berpikir agak cerdas sedikit, sebenarnya dia harus tahu ya bahwa yang namanya Nabi Rasul itu bukan diangkat manusia, tapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini bukan hanya kesalahan paradigmatik ya, kesalahan cara berpikir. Ini kesalahan fatal dalam melihat fenomena kenabian dan kerasulan. Ya. Jelas bahwa kalau kita baca kitab suci, kita baca sejarah dan kita bacalah bahwa sebenarnya Nabi Rasul itu tidak diangkat manusia. Ini udah kesalahan fatal ya. Kalau ini ngejilat, itu ngejilatnya kelewatan gitu loh. Kalau ini leluconnya juga nggak bikin orang ketawa. Ya, jadi dari sudut pandang manapun ini sebuah hal yang tidak patut dilontarkan kepada seseorang, makhluk hidup, dan sangat tidak ya maaflah yang ngomong begini itu, mohon maaf lah, lebih baik Anda tidak bicara daripada Anda bicara tapi menambah menimbulkan kekisruhan dan bodoh banget orang menyatakan itu. Cobalah baca Anda buku-buku agama, buku-buku yang jelas banget bahwa kenabian kerasulan itu diangkat oleh yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada nabi dan rasul diangkat oleh manusia. Ini kesalahannya sangat fatal ya Pak menurut saya. Ini kebodohan tingkat tinggi yang ditunjukkan oleh seseorang yang saya nggak tahu niatnya apakah menjilat ya atau bikin lelucon. Ini fatal nih kesalahannya ini. Gitu Pak Sof. Ya ini Akademia dan pemirsa. Ini sebetulnya kan sempat juga jadi bahan renung apakah ini perlu diomongin atau tidak gitu ya. Iya. Karena sebetulnya ini juga tidak berkualitas ya. Artinya gini, ketika seseorang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada orang yang menurut kriterianya layak dianggap nabi, ini kan sangat tidak berkualitas. Betul. Pak. Tetapi karena ini sudah menjadi pembicaraan publik, yang kemudian juga disampaikan oleh politisi, dan itu juga ditujukan oleh tokoh publik, bahkan pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, sehingga ya kami merasa perlu untuk menyampaikan ini dari beberapa sisi. Ya, tentu saja kami tidak mempercayai bahwa yang bersangkutan itu layak dianggap nabi kan begitu. Dan jauh dari kriteria nabi gitu ya. Tapi ini adalah sebuah fenomena di mana orang berupaya dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak masuk akal, termasuk cara-cara yang jauh dari standar intelektual, demi untuk mendapatkan perhatian dari orang yang dimaksud begitu ya. Dengan kata lain tadi menjilat atau semacamnya begitu. Bahkan ini kan juga bisa mengarah kepada pelecehan kan Pak ya. Betul. Dari sisi agama bahwa untuk menunjuk seseorang layak atau tidak dianggap sebagai nabi itu ada kriteria khusus dan tentu saja itu hak prerogatif Allah kan begitu. Betul. Nah, sebetulnya ini
fenomena yang juga mencerminkan dari begitu banyak politisi yang berupaya untuk menjilat, Pak. Cuma diksinya saja yang berbeda, dan diksi yang diambil dalam konteks ini adalah layak dianggap atau diangkat sebagai nabi begitu. Apakah enggak ada lagi diksi yang lebih apa begitu ya, yang lebih rasional gitu ya? Ini kan diksi yang melampaui apa ya? Logika ya, diksi yang melampaui akal sehat begitu ya, demi mendapatkan perhatian dari seseorang, demi dianggap sebagai pengikutnya yang setia barangkali, sampai menyampaikan hal-hal yang merendahkan nilai intelektualitas yang. Dan kalau kita ikuti kan pemberitaannya, memang Pak Jokowi ya dalam konteks ini orang yang dianggap layak memenuhi kriteria nabi itu, sebagaimana yang disebutkan oleh politisi dari PSI ini, juga mengatakan sebetulnya kan dia sendiri tidak layak lah, kan begitu ya. Nah sebetulnya makna apa Pak yang bisa Pak Hamka sampaikan di balik ungkapan yang mengarah bahwa kok sepertinya jilat menjilat ini itu menjadi hal yang tidak lagi tabu Pak untuk disampaikan kepada publik, termasuk dengan menyampaikan sesuatu yang jauh dari nalar dan akal sehat ini Pak. Silakan Pak. Ya, pertama kita harus menyoroti dari sisi Pak Jokowi sendiri ya. Harusnya Pak Jokowi itu marah kalau dia juga punya akal yang sehat. Tidak sekedar menolak. Tidak sekedar menolak, tapi dia harus marah karena ini sudah melampaui hal-hal yang menurut saya tidak lagi bisa ditoleransi gitu ya. Karena kalau kita belajar sejarah kenabian dan kerasulan, itu jelas seperti yang saya bilang di awal, tidak pernah ada manusia memberikan apa namanya gelar kenabian atau kerasulan semacamnya kepada seseorang yang kita kagumi, tidak bisa. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu. Dan dari sisi Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi marah. Ini sudah sangat kelewatan. Kalau Pak Jokowinya juga sadar bahwa ini penghinaan, bukan pujian buat dia. Karena sudah melampaui rasionalitas, keintelektualan, kecendekiawan. Harusnya Pak Jokowi marah. Bukannya malah menganggap biasa saja, harusnya dia marah. Karena kenapa? Ada konsekuensi tertentu. Gitu ya. Saya nganggap ini lelucon. Dan ini menjilat tingkat tinggi. Dan ini kebodohan yang sangat nyata ya. Nyata dan betul-betul balik lagi ke zaman jahiliyah gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terlontar ya. Karena ini sudah melampaui melampaui ya tadi saya bilang kecendekiawanan, keintelektualan dan sejarah gitu loh. Jadi saya sarankan Pak Jokowi harus marah, bukannya malah sekedar menolak saja, tapi dia harus marah karena Pak Jokowi harusnya juga sadar ya, bahwa ini bukan pujian, ini penghinaan. Penghinaan terhadap beliau. Kalau dia cuma menanggapi seperti itu, menurut saya kurang gitu. Oke. Bayangkan ya pemirsa dan akademi ya, apabila ternyata ini lucu memang. Ya, ternyata ya Pak Jokowi mengaku dirinya nabi. Itu sudah luar biasa Pak, karena Indonesia sebelumnya sudah banyak nongol para nabi. Ada nabi dari Tapi Bogor, saya perlu menceritakan sesuatu. Memang mohon maaf ya, kalau para ahli spiritual keagamaan ini kan menjelang akhir peradaban ya, dalam tanda kutip kiamat lah. Itu akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ya. Kalau saya misalnya itu ditujukan ke saya, mohon maaf nih ya pemirsa sebagai contoh, saya akan marah. Karena kenapa? Ini kegilaan, kebodohan tingkat tinggi, kegilaan tingkat tinggi. Kalau ini lelucon yang nggak lucu, dan kalau ini menjilat, ini udah sangat kelewatan gitu loh. Karena memang pada akhir zaman nanti mungkin yang orang punya nafsu kekuasaan terlalu besar, sehingga dia butuh juga pujian-pujian yang udah di luar nalar.
Ya, entah apa itu maksud dia. Tapi yang bilang ini kebodohan nyata yang tidak boleh ada lagi. Tapi bukankah ini kenaikan prestasi, Pak? Mohon maaf ya. Dulu kan Pak Jokowi ada yang menyebutnya sebagai Fir'aun. Sekarang dianggap layak menjadi nabi kan begitu. Ini ada tingkat apa namanya makom yang lebih tinggi atau gimana? Ya tergantung kepada siapa yang memberikan label itu, ya kan? Ya. Atau julukan-julukannya dan motivasinya juga berbeda kan, Pak ya. Pastinya kalau yang mengatakan bahwa Pak Jokowi katakanlah demikian ya, Fir'aun katanya, dia juga punya argumen-argumen yang ya mungkin sebagian orang atau mungkin kalangan tertentu setuju karena mengacu kepada indikasi-indikasi yang secara ilmiah barangkali bisa diterima atau logis gitu ya. Tetapi kalau katakanlah Pak Jokowi layak dianggap nabi, dari ukuran manapun kayaknya nggak pas, Pak. Pertama misalnya gini, karakter nabi itu salah satunya atau diantaranya yang paling terkenal itu kan sidik, amanah, patonah, tablik, Pak ya. Sidik itu artinya apa? Kan sidik ya, katakanlah benar gitu. Dari sisi mana kebenaran yang bisa kita akui bahwa Pak Jokowi itu memiliki karakter ini? Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Tingkat keamanahannya seperti apa? Tablik. Tablik itu kan mengabarkan, menyebarkan. Dalam konteks ini nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai agama dan seterusnya. Apakah dalam konteks itu Pak Jokowi melakukan itu? Patonah ya, patonah cerdas, begitu. Apakah kriteria kecerdasan ini memiliki atau melekat pada di tengah gonjang-ganjing di mana beliau sekarang ini dihantam dari kanan kiri dan salah satunya terkait dengan ijazah palsu yang sampai saat ini juga belum selesai. Persoalan terkait dengan katanya dulu gelarnya doktorandus kemudian berubah jadi insinyur. Kemudian juga ada kabar katanya bahwa ketika mengajukan mengisi POM itu kalau nggak salah tersulis sarjana muda. Ya, tapi kok yang dicapai itu bukan gelar sarjana muda, tapi sarjana penuh kan begitu. Nah, kalau kita melihat fenomena ini, di satu sisi kita merasa prihatin, Pak ya, biar bagaimanapun secara de facto beliau pernah menjadi presiden kita selama 2 periode begitu. Tapi di sisi lain kok di akhir masa jabatannya hingga seperti sekarang, beliau tetap disebut tetapi nama yang tercium bukan aroma yang wangi, tetapi aroma yang mohon maaf ya tidak mengenakan, bahkan sebagian mungkin akan menganggapnya sebagai aroma busuk begitu. Dan tentu saja ini memprihatinkan ya. Bagaimana Pak Hamka melihatnya? Silahkan. Jadi begini, kita nggak usah pakai tolak ukur nabi, rasul dan sebagainya. Itu terlalu jauh dalam konteks ini. Dari 4 kriteria itu? Nah, kalau dari 4 kriteria yang Bapak sebutkan tadi, sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa akhir dari periode kepemimpinan orang per orang, ya, di dalam memimpin sebuah organisasi atau bangsa atau negara, itu kan ketika dia benar, waktu akan membuktikan bahwa dia benar. Gitu loh. Makin wangi namanya setelah dia tidak lagi menjabat. Secara alamiah. Secara alamiah begitu. Jadi nggak usah pakai tolak ukur nabi lah. Jangan bicara nabi, ya. Bicara manusia biasa saja. Semua akan dinilai ketika orang itu sudah tidak lagi menjabat. Nah, ketika orang itu sudah tidak menjabat, barulah kelihatan baik buruk, tepat tidaknya dia ketika dia memegang amanah jabatan tertentu. Nyatanya kan tidak, gitu loh. Lantas bagaimana menanggapi isu itu? Saya kira isu itu ya mungkin salah satunya ingin mencoba membalikkan fakta gitu. Ada semacam orang yang membandingkan beliau dengan Fir'aun lah, dengan apalah, ya. Saya kira orang sah-sah aja untuk menilai sesuatu, tapi kita jangan kelewat batas, ya. Maksud saya adalah bahwa siapapun kita, pada akhirnya nanti ketika manusia itu sudah tidak menjabat, atau katakan semua juga orang akan wafat ya, meninggal,
ketika dia sudah tidak ada, dia akan kelihatan kok. Yeah. Dia wangi atau busuknya aroma dia ketika berkuasa itu waktu yang akan menentukan. Nggak usah pakai rekayasa apapun, karena ini suatu yang alamiah, gitu loh. Nyatanya kan tidak. Nah, jadi saya mencoba merasionalisasi ini semua, bahwa sebenarnya kita ini hidup di masyarakat yang sedang sakit, Pak. Saya bilang, kenapa dalam tanda kutip ya? Sakit dalam artian ya mungkin karena penderitaan ekonomi, kesulitan ekonomi, ketidakadaan akses ke literasi, sekolah, pendidikan. Jadi orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu biasanya intelektualitasnya dipertanyakan. Bacaannya dipertanyakan. Isi kepalanya juga dipertanyakan. Jadi nggak usah khawatir bahwa akhir dari segala sesuatu itu nanti kalau dia pemegang jabatan politik di suatu negeri misalnya, aroma busuk atau harum itu akan tercium setelah dia tidak lagi menjabat. Ini kan semacam pembenaran tuh. Dia seorang nabi, dia seorang apa, nggak usah khawatir, itu alamiah aja. Contoh ya, misalnya Kemal Atatürk di Turki, itu kan contoh fenomenal ya, dimana mohon maaf, sepengetahuan saya katanya dia tidak digubur dalam tanah, tapi dibuat semacam tempat yang tidak di tanah, dan siapapun yang pernah, saya belum pernah ke Turki ya, katanya di makam itu bau busuk. Jadi kita nggak usah berlebihan lah dalam menilai segala sesuatu. Apalagi kita mau pakai kriteria kenabian, waduh, itu sangat jauh, Pak. Gitu. Jadi jangan membuat info-info atau pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh, yang nggak ada esensinya, substansinya, malah ini pembodohan menurut saya. Jadi saya himbau Pak Jokowi harus marah, bukan sekedar saya belum pantas. Itu kayak pakai gitu, seolah-olah dia ingin mengatakan gua nggak seperti itu, tapi dia senang dengan pujian itu. Kalau kita harus orang yang rasional marah. Jelas ya, kalau dalam konteks agama Islam, kalau nabi ya dalam konteks agama Islam, Khotamun Nabiyun, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini doktrin, ini tidak bisa ditawar. Ini sebuah akidah, sebuah keyakinan gitu. Jadi yang mengatakan itu sebaiknya menyaring pernyataannya, dan Pak Jokowi harus marah. Itu penghinaan buat Bapak, bukannya apapun motif di belakang itu ya, apapun dasar dari latar belakang pernyataan itu muncul, gitu. Ya, termasuk juga bisa dikatakan sensitivitas sebagai Muslim ketika dia dianggap layak menjadi nabi, ya harusnya kan tersinggung, Pak. Tersinggung harus ya. Karena pertama ini menyangkut akidah, betul, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, betul, tidak ada tawar menawar. Tidak ada. Terus yang kedua, untuk seseorang dianggap sebagai nabi itu kan mengacu kepada wahyu, kan? Betul. Nah, gitu. Dengan kriteria-kriteria yang tentu saja Allah sendiri yang tahu, Tuhan sendiri yang tahu. Lalu ketika ada seseorang mengatakan dirinya layak dianggap sebagai nabi, tentu dari sisi akidah, dari sisi keislaman seseorang, ketika dia betul-betul meyakini bahwa nabi adalah Muhammad sebagai nabi terakhir, dan Allah yang paling berhak untuk menentukan seseorang dianggap nabi atau bukan, maka dia akan tersinggung ketika dirinya disebut sebagai layak sebagai nabi, kan begitu, Pak ya. Dan ya, nabi-nabi sebelumnya kan sudah muncul juga di Indonesia, Pak ya. Dan mereka nggak laku, kan? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, mereka nggak laku gitu ya. Ada nabi dari Bogor, nabi dari Bekasi, dari Sulawesi. Nah, ini ada lagi nabi dari Solo, dibayangkan begitu ya. Betapa rusaknya ya pikiran kita ketika kita mencoba untuk menampilkan yang sebetulnya tidak substansi, dan itu menyalahi prinsip-prinsip akidah kita. Nah, sebagai closing statement, Pak, silahkan, Pak. Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia ini adalah sebuah anugerah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri ya. Dan tentunya memang kita tidak bisa menafikan bahwa
tidak semua orang terdidik dengan baik, tidak semua orang punya akses di dalam memperkaya intelektualitasnya, pendidikannya, kecendekiawanannya. It's okay. Itu realitas kita terima. Tapi saya tidak tahu motif ya atau dasar dari latar belakang pernyataan itu muncul. Yang saya ingin katakan pertama adalah Pak Jokowi harus marah, tidak sekedar dia tidak menolak bilang gitu ya, mengelak bahwa ini saya tidak pantas. Itu artinya tidak sepadan. Iya, betul, ya. Betul. Yang kedua, kita juga harus berpikir menurut saya bahwa yang namanya pernyataan itu karena latar belakangnya jelas tidak berdasar sama sekali, ini kejahilian tingkat tinggi di masyarakat yang dalam tanda petik sedang ya banyak masalah gitu, sedang sakit. Kita ini kan seperti hidup di orang yang dipaksa sehat di masyarakat yang sakit, gitu loh. Jadi irasionalitas yang muncul, kadang-kadang kita ketawa gitu ya, melihat fenomena pernyataan seperti ini. Jadi saya kira kejahilian, kebodohan tingkat tinggi kayak begini disudahi saja karena tidak ada efek apapun yang positif buat masyarakat kita, gitu loh. Tidak mendidik, sangat merusak malah. Jelas secara intelektual, secara rasional, secara historis, secara apapun ini kebodohan tingkat tinggi dan kejahilian. Iya. Baik, terima kasih Pak Hamka, demikian Akademia, demikian pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.